Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Naili Fitratunisa dengan NIM 2106110101 dan teman saya yang bernama RF Diajeng Putri Nur Rohmadina 210606110115 dan Zulfar Zulfikar dengan NIM 210606110104. Kami akan menjelaskan tentang 10 prinsip fikih arsitektur. Secara definisi, fikih arsitektur adalah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan dan perkataan seorang muhalaf. Sedangkan arsitektur ialah secara bahasa, kata arsitektur adalah terjemahan dari kata al-imarati dalam bahasa Arab. Al-imarah bermakna sesuatu yang dipergunakan untuk memakmurkan suatu tempat. Lalu, secara definisi, prinsip fikih arsitektur. Prinsip yang berasal dari kata principle yang memiliki makna asal, dasar, dan dasar dapat diartikan sebagai asas, pokok, atau pangkal. 10 prinsip fikih arsitektur tersebut meliputi yang pertama definisi, yang kedua ruang lingkup kajian fikih arsitektur, ketiga manfaat fikih arsitektur, keempat perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain, kelima keistimewaan, keenam perintis, ketujuh sebutan resmi, kedelapan sumber pengambilan kajian, kesembilan hukum mempelajari, lalu yang terakhir pokok masalah yang dikaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roro Diajeng Putri. 10 prinsip fikih arsitektur. 10 prinsip fikih arsitektur. Definisinya adalah fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota. Hal ini memiliki tujuan sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Ruang lingkup dan masalah kajian. Ruang lingkup dalam kajian fikih arsitektur diantaranya yaitu hukum fikih bangunan, metodologi, fikih lingkungan, fikih jalan, fikih rumah, fikih masjid, fikih perancangan kota, dan sebagainya. Lalu manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai dasar pertimbangan bagi seorang arsitek dalam menentukan desain bangunan yang akan dibangun. Yang kedua yaitu mengetahui di mana letak arah kiblat agar peletakan ruangan lainnya dapat menyesuaikan ketentuan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk yang ketiga, mempermudah dalam menguasai, memberi solusi terhadap persoalan yang terjadi. Adapun keistimewaannya yaitu keistimewaannya terdiri dari beberapa hal, diantaranya fungsi, bentuk, teknik, efisiensi, keselamatan, kenyamanan, dan konteks. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Baik, saya akan menjelaskan tentang perintis. Abdullah bin Lis al-Misri wafat pada tahun 191 Hijriah. Menulis kitab Al-Qada fi al-Bayani, putusan hakim seputar permasalahan bangunan. Sebutan resmi, hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Menurut Azab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua, fikih arsitektur dan fikih bangunan. Sumber pengambilan kajian, yaitu yang pertama ada Al-Quran sebagai pedoman hidup yang sejati dan dianut oleh kaum muslimin. Yang kedua hadis Nabawi, dan yang ketiga yaitu kaidah fikih. Setelah itu hukum mempelajar. Ada dua hukum, yaitu hukum bangunan dan hukum bertetangga. Hukum pada lingkup fikih sangat beragam, meliputi bangunan wajib, sunnah, mubah, dan juga haram. Pokok-pokok masalah yang akan dikaji itu yang pertama, pokok kajian fikih arsitektur, hukum fikih, prinsip dan implikasi bangunan. Nah, terus yang kedua, konteks fikih arsitektur mencakup ayat Al-Quran,
hadis, muqasidus syariat. Yang ketiga yaitu prinsip dan hukum tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang keempat, pencabutan hak milik. Dan yang terakhir, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.